Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah dan menghaturkan segala asana, segala al-madah, segala alhamd untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk memberikan kita kesempatan bertemu kembali setelah beberapa saat ya vakum karena ada kegiatan Ramadan dan yang lainnya. Semoga saja apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini berfaedah ya untuk kehidupan kita dan kita bisa mengamalkannya, mendakwahkannya serta bersabar ketika menghadapi ujian kala mengamalkan, kala belajar dan kala mendakwahkan. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman 8, kita ulang sedikit ya, berkenaan dengan serah terima ya, serah terima barang saat jual beli. Serah terima barang ini yang halaman 8 ya. Serah terima itu bukan berarti kita wajib untuk serah terima dalam rangka untuk berpindah kepemilikan. Jadi ketika akad para jamaah sekalian, kita akad jual beli, itu sebenarnya kepemilikan sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Cuma si pembeli belum bisa menjual lagi sebelum dia melaksanakan atau melakukan serah terima barang tersebut. Ya. Jadi sudah bayar, kirim uang ke pemilik toko ya untuk bayar barang tertentu. Kemudian kalau dia mau jual lagi tapi barang belum diserah terima oleh si penjual kepada si pembeli, maka di sini tidak bisa dilakukan. Makanya kita perlu pahami bahwasanya ada dua hal yang merupakan konsekuensi dari serah terima, yaitu yang pertama kewenangan menggunakan barang. Ya, kewenangan menggunakan barang. Jadi pembeli belum bisa menggunakannya, ya, kecuali dia sudah melakukan serah terima. Ya. Dan ini disesuaikan dengan hadis Nabi SAW, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang beli makanan maka jangan dijual sebelum terjadi serah terima barang. Ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat pembahasan masalah ini dalam hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau. Hakim bin Hizam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, jual beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan? Beliau bersabda, hai keponakanku, bila engkau membeli barang, jangan dijual sebelum terjadi serah terima. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa ini diharamkan? Kita menjual barang yang belum kita serah terimakan, meskipun sudah berpindah menjadi milik kita. Karena pihak penjual masih menguasai barang yang dijual. Ya. Jadi ada kemungkinan dia akan tidak berkenan untuk menyerahkannya ketika dia melihat untung besar. Akhirnya terjadi sengketa.
Ya, akhirnya terjadi sengketa. Kalau misalnya kita beli, para jemaah sekalian, kita beli barang tertentu, misalnya misalnya kalau zaman sekarang misalnya VGA. VGA itu atau GPU ya. Untuk komputer, mungkin orang beli sebelum rame Bitcoin. Ya. Sebelum rame Bitcoin, sebelum rame Ethereum, sebelum rame cryptocurrency, ya. Itu VGA harganya mungkin normal-normal saja, ya. Tidak terlalu tinggi. Orang beli misalnya untuk dia desain grafis, ya. Untuk dia mungkin editing video. Ini kan butuh VGA untuk render ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada musim ketika pandemi, ada musim cryptocurrency, mata uang kripto, di mana banyak orang itu menambang dengan Bitcoin, menambang Bitcoin atau kripto yang lainnya dengan menggunakan VGA. Jadi naik melambung tinggi. Nah, ketika dia dibayar oleh si pembeli ke penjual, dia belum sempat ngambil barang itu, VGA itu, mesin itu VGA. Kemudian ketika penjual tahu, oh lagi naik ini, barang ini, mesin lagi naik, komponen ini lagi naik, maka dia nggak jadi jual, dia batalkan sepihak karena dia masih pegang itu. Sedangkan saya sebagai pembeli jual lagi ke orang, akhirnya apa? Saya terima duit, tapi si pembeli dari saya tidak bisa mengambil dari penjual di mana saya beli barang tersebut di awal. Maka jadi sengketa. Ini hikmahnya, di antara hikmahnya. Yang kedua, konsekuensi dari serah terima adalah tanggung jawab barang berpindah dari pihak penjual kepada pembeli. Nah, kalau barang itu lenyap setelah terjadi jual beli namun belum ada serah terima, maka barang itu berada dalam tanggungan pihak penjual. Ya. Jadi ini agak masalah nih. Saya beli tadi misalnya VGA tadi itu ya, dari para distributor misalnya ya. Kemudian saya nggak ngambil, saya cuma bayar saja. Kemudian terjadi kecurian di toko si penjual barang tersebut. Nah, ini jadinya ribet jadinya. Jadinya ribet. Siapa yang bertanggung jawab ini? Apakah diganti ataukah tidak? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Maka di sini kalau saya yang lalai sebagai pembeli, maka penjual nggak bertanggung jawab. Misal penjual udah ngomong, nih Mohsin ambil nih barang kamu ini, ya. Barang saya sudah banyak di toko nih, kamu kan sudah beli, ambillah. Tapi saya bilang nantilah. Nah, maka saya bertanggung jawab karena saya yang lalai begitu, jemaah sekalian. Ya. Tapi kalau misalnya memang si penjualnya yang memang menunda-nunda, ya, padahal barang itu ada, maka di sini pihak penjual yang bertanggung jawab. Jadi ada kerancuan sebenarnya di situ ya. Nah, maka para jamaah sekalian, serah terima ini penting, dan kita kalau melihat ini menjadi perhatian dengan barang yang kita beli. Jangan terbiasa meninggalkan barang yang kita beli di tangan penjual, ya. Kecuali memang ada udzur yang memang tidak bisa atau mau tidak mau harus seperti itu. Nah, serah terima ini berbeda-beda para jamaah sekalian. Ya, serah terima properti, misalnya rumah, serah terima properti itu bisa dengan cara memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk menempati rumah tersebut, karena kan beda-beda, nggak sama ya, properti itu nggak bisa disamakan dengan orang jual beli bakso misalnya. Kalau bakso serah terimanya ya diterima kemudian dibawa pergi. Tapi kalau properti atau rumah atau tanah ya nggak bisa dibawa pergi, dia tetap di situ. Maka bisa serah terima itu dengan disuruh pembeli punya kekuasaan untuk menempati, ya, atau tanah itu diatasnamakan dari baik nama kepada si pembeli, ya. Itu bisa seperti itu. Kalau kemudian serah terima makanan, pakaian dan perkakas dengan cara memindahkannya dari tempat semula, ini yang kedua. Yang ketiga, serah terima emas, perak dan permata dengan cara mengambilnya dengan tangan. Jadi dibedakan ya. Emas, perak dan permata dan seterusnya itu dengan cara mengambilnya dengan tangan. Ya. Makanya kan nanti di sini agak masalah ketika jual beli emas secara online itu ya.
Kemudian serah terima uang dengan cara megangnya dengan tangan atau dibuka dalam rekening bank. Kalau serah terima uang nggak harus dengan tangan ya, karena bisa saling memindahkan. Misalnya orang mau tukar dolar dengan rupiah, ini kasus nyata ya. Dia ini pedagang besar, dia nggak bisa ketemu langsung dengan pihak penjual dolar misalnya. Dia butuh dolar. Maka tinggal bikin dua rekening saja. Si penjual punya dua rekening, rekening dolar dan rekening rupiah. Si pembeli punya dua rekening, rekening dolar dan rupiah. Maka jual beli via telepon atau internet yang live, ya. Saat si penjual mentransfer dolar dari rekening dolar dia ke rekening dolar si pembeli juga mentransfer rupiah ke rekening rupiahnya si penjual. Meskipun nggak ketemu nggak apa-apa, tapi harus di saat yang sama, ya. Meskipun nggak ada pegang uang di situ isinya. Kemudian kalau di sini yang kelima, serah terima mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat semula atau dengan cara menerima dokumen yang telah tercantum nama pembeli. Nah ini berkenaan dengan masalah serah terima para jamaah sekalian azanallahu iyyakum. Dan tentu saja ini sekali lagi berbeda-beda, harus kita tidak bisa menggeneralisir barang apa yang kita beli. Nah ini yang menjadi poin yang perlu kita pahami. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi antum pre-order ini antum sebagai penjual atau pembeli saja nih? Oh. Dari yang lain? Oke. Jual lagi? Ya. Jadi, nah di sini memang kalau dilihat penanya hafizallahu taala, semoga Allah menjaga beliau, itu belum memiliki barang, ya, belum serah terima barang, tapi insya Allah janjikan oleh si si penjahit misalnya atau konveksi misalnya. Apakah beliau berhak untuk menjual barang tersebut? Maka di sini Allah taala alam, kalau melihat hadis Hakim bin Hizam itu belum boleh menjual. Tapi kalau pre-order di sini maksudnya adalah pesan, di mana pesan itu sifatnya belum mengikat. Ya, pesan itu sifatnya belum mengikat dalam artian ya dia berhak untuk membatalkan karena belum mengikat. Kalau jual beli itu kan akad itu sudah mengikat. Kita harus pahami. Akad itu mengikat dua belah pihak. Tidak bisa dibatalkan kecuali kalau kedua belah pihak setuju. Satu pihak tidak bisa membatalkan secara sepihak. Itu akad namanya. Tapi kalau misalnya pesan itu sifatnya apa? Ya nanti insya Allah saya istilahnya janji beli misalnya. Ya semacam janji beli, meskipun nggak sama persis ya. Janji beli, saya akan beli nanti kalau misalnya sekarang misalnya tanggal berapa sekarang? 11 ya, 11 Juni misalnya. Saya akan beli tanggal 15 Juni misalnya. Nah, karena perkiraan tanggal itu sudah jadi misalnya. Maka kalau pesan tidak masalah. Tiba-tiba misalnya sebelum tanggal 12 saya batalkan, ya nggak masalah karena saya belum akad, cuma pesan saja gitu. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan kalau mau beli berarti harus mengikat, harus beli, harus bayar saat itu juga, maka ini masuk ke dalam larangan Nabi SAW menjual barang yang belum dimiliki. Maka pre-order di sini makanya kan PO ini agak agak kompleks, terutama barang-barang dari luar negeri dan yang lainnya. Makanya kalau misalnya mau ya pesan saja di di indeks siapa saja yang pesan, kemudian nanti dikatakan bahwasanya ini tidak mengikat ya,
pada tanggal sekian ketika barang jadi silakan Anda, atau ketika barang sudah kami terima silakan Anda transfer misalnya. Itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, tapi kalau memang mengikat dengan cara apa mungkin? Dengan cara harus bayar misalnya sebelum tanggal 15 Juni harus bayar kalau Anda mau pesan misalnya. Nah, ini berarti kan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam jual beli yang mengikat. Padahal barangnya belum ada. Kenapa musim kok Nabi melarang sebenarnya menjual barang yang belum dimiliki? Karena khawatir terjadi sengketa. Karena tidak ada jaminan barang itu akan pasti bisa ada gitu. Agak berbeda dengan barang itu yang sudah dipegang. Ya. Jadi ini yang membedakan. Maka saran saya ya silakan saja buka PO tapi sifatnya tidak mengikat. Ya, tidak perlu minta ini minta itu. Pokoknya ya nanti kami akan siapkan gitu ya. Tapi nggak perlu dijelaskan. Misalnya nanti kalau ada yang membatalkan ya memang mau gak mau karena kan belum jual beli gitu. Tapi mungkin saya rugi dong. Sebenarnya gini, kalau memang kita memang sudah pesan 100 misalnya, 100 piece misalnya. Itu mau ada yang beli ada yang tidak beli kan memang kita akan pesan gitu karena kita mungkin mau jualan di Tanah Abang atau yang lain memang kita mau jual gitu. Cuma kita ingin kita ingin promosi, maka kita buka pre-order itu untuk lebih menjaring konsumen. Ya. Jadi sebenarnya mau ada yang beli mau ada yang tidak itu kan memang mau akan kita drop di toko Tanah Abang misalnya. Ya, jadi intinya adalah tidak ada masalah sebenarnya membatalkan kecuali kalau memang kita ini kita nggak punya toko, kemudian kita ini mainnya mainnya adalah ingin aman gitu ya. Ingin aman dalam artian kalau ada yang beli saja baru saya bikin. Nah, kalau seperti ini maka gimana? Ya tentu kita modelnya adalah ya tadi tuh. Ya kita sifatnya apa? Kita mungkin ya kita katakan bahwasanya benar nggak nih mau beli, katakan. Saya ini modalnya sedikit loh ya. Ya, nanti kalau tiba-tiba saya udah bikin, Anda cancel lagi. Nah, tiba-tiba. Maksudnya kita jangan tapi kita, dalam artian apa? Kita ini tidak mengikat ya. Kalau memang betul-betul dibatalkan tiba-tiba karena dia nggak punya uang tiba-tiba atau butuh keperluan yang lain ya sudah gitu. Tapi kita ikat dengan misalnya ada semacam ya insya Allah saya beli gitu. Ya. Ya, tapi bukan berarti mengikat itu. Ya, kita tekankan saja bahwasanya kita ini modalnya kecil dan berharap sekali untuk orang yang pesan itu tidak membatalkan, tapi tidak dilarang gitu ya. Ya, bedanya gitu. Ya, bedanya gitu. Baik, ada yang lain? Ya. Hmm. Hmm. Yang 10 oke, nggak ada masalah ya, tinggal 40 ini. 40 piece. 10 sudah ada stoknya, tinggal tadi kan pesan 50 ya. Ada stok 10, pesannya 50. Yang 10 aman ada. Nah, sekarang bagaimana dengan 40? Jadi modelnya di sini ya ini kan apa ya? Ada yang masukkannya ke dalam salam ya. Dan kalau salam ini perlu waktu yang cukup lama pembuatannya. Kalau enggak nanti nggak masuk ke dalam salam, jual beli salam ya. Jadi ada yang kalau barang itu sifatnya dirakit maka namanya istisna ya, itu lebih leluas, lebih fleksibel dibanding salam. Maka Allah taala alam ya. Kalau dikatakan bahwasanya ketika sekarang tanya, kapan di marketplace itu orang dikatakan sebagai akad? Apakah ketika masukkannya ke keranjang
ataukah ketika dia bayar, kan gitu. Wallahu taala alam, ya. Ketika dia bayar, ya dia klik dia beli kemudian dia transfer, ya. Maka di sini sudah dikatakan akad, ya. Itu mengikat. Yang masalah adalah saat itu penanya belum punya barang yang 40 itu. Nah, ini yang agak ribetnya di situ sebenarnya. Kecuali barang yang memang tadi itu yang sifatnya dirakit, ya. Bukan barang yang jadi gitu. So, karena apa? Karena nanti hukumnya berbeda. Maka caranya gimana, Muhsin? Mungkin caranya adalah, ya sekali lagi ini paling aman, ya. Soalnya ada beberapa pendapat di sini, ya. Kami katakan yang paling aman, ya sebenarnya. Yaitu apa? Kita tunda dulu. Ya, tunda dulu. Tunda dulu, ya insya Allah kami akan kirimkan yang sisanya setelah kami cek bahwasanya barang itu aman, ada di kami gitu. Sudah ada. Itu soalnya sekali lagi ini ada perbedaan, ya. Masalah pengiriman langsung gimana Muhsin dari distributor ke itu masalah lain. Tapi yang masalah distributor ke konsumen itu masalah lain. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah barang yang belum ada itu. Apakah ada yang jamin ataukah tidak gitu. Susah sekali. Ya, susah sekali. Apalagi kalau terjadi force major. Ya, force major, ya ada bencana dan yang lainnya, maka ini akan jadi sengketa. Dan ini masuk ke dalam, ya yang dikhawatirkan di antara hikmah dalam syariat ini kan menjaga jangan sampai terjadi permusuhan dan sengketa, meminimalisir, enggak mungkin dihilangkan, meminimalisir. Innama yurid syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Memang di situ Allah menerangkan tentang kenapa judi dan khamr itu dilarang. Yaitu apa? Setan itu ingin menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan dan sesuatu yang keji gitu, ya. Kemudian kebencian. Maka itu juga ditarik ke yang lain. Jadi ketika suatu hal itu dikhawatirkan akan berefek perselisihan dan persengketaan, maka sebisa mungkin dihindari. Jadi kami sarankan sih begitu, ya, paling amannya, ya. Jadi ya semoga saja dengan begitu harapannya kita bisa mendapatkan kepercayaan, karena kita sekali lagi kalau sekali di marketplace kadang-kadang sih, ya, sekali tercela kadang-kadang diingat terus sama konsumen gitu. Kalau ada masalah kemudian kita mendapat nilai buruk, ya kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang mengurangi gitu. Jadi saran saya sih gitu. Yang 40 ini nanti dikatakan kami akan kirim dibatasi pembelian hanya yang stok ada. Ya, hanya stok ada begitu. Baik. Para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita akan berbicara masalah khiyar nih, ya. Halaman 10. Khiyar itu adalah opsi melanjutkan atau membatalkan jual beli gitu, ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, sebelum kami lanjutkan masalah khiyar ini, ya. Memang manusia itu kita dengan orang yang bertransaksi dengan kita ini modelnya banyak, ya. Ada yang dengan cara komersial, ada yang dengan cara sosial kita mendapatkan harta masyarakat. Tapi hukum asalnya adalah harta orang itu tidak boleh kita ambil dengan cara yang batil. Wala taqul amwalukum bainakum bil batil an takuna tijaratan an taradhim minkum, ya. Jadi ini sebenarnya lingkupnya banyak. Ini kan kita bicara masalah sesuatu yang komersial, yaitu jual beli. Tapi sebenarnya ada juga yang sifatnya sosial, juga perlu kita hati-hati, ya. Sosial itu misalnya gimana? Kita menerima sumbangan dana dari masyarakat, itu sifatnya sosial. Tapi juga harus kita jaga. Baik itu zakat atau yang lainnya, atau donasi dan yang lainnya. Nah, hukum asalnya para jamaah sekalian, ya. Hukum asalnya adalah adil amanata ila man itamana kalau takhun man khonaka. Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah amanah kepada orang yang tunaikanlah amanah sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadamu, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.
ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita sebagai panitia yang menerima sumbangan dari masyarakat, maka kita harus apa? Kita harus paskan dengan amanah yang memang beliau itu ingin donasi gitu ya. Ya. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kalau saya jadi DKM masjid misalnya, ya. Saya jadi DKM masjid, saya menerima sumbangan misalnya untuk pembangunan masjid misalnya ya, untuk merapikan masjid. Maka idealnya atau seharusnya kita tidak menggunakannya untuk yang lain, gitu ya. Kita sesuaikan pas dengan yang kita terima itu. Nah, makanya para jamaah sekalian kami sarankan keropak masjid itu dibeda-bedakan. Kepentingan masjid kan banyak nih. Ya. Kepentingan masjid kan banyak. Ada untuk misalnya nanti ada untuk memberi makan orang yang berpuasa, ada yang nanti untuk operasional, ada untuk pembangunan. Ya, maka kalau bisa itu, kalau memang rekeningnya nggak bisa berbeda-beda, paling tidak setiap orang itu yang transfer diminta untuk menyebutkan tujuannya apa nih transfer ke rekening masjid, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya pas peruntukannya sesuai dengan arahannya. Soalnya gini, yang penting kan sama saja untuk kemaslahatan masjid. Bisa beda-beda ya. Setahu kami orang yang donasi itu beda-beda. Ada yang pinginnya itu adalah amal jariah, misalnya wakaf untuk orang tua yang sudah meninggal. Dia ingin apa? Untuk misalnya ikut bangun masjid, tujuannya supaya setiap masjid itu digunakan, selama masjid digunakan orang tuanya dapat pahala misalnya. Maka itu nggak bisa digunakan untuk apa? Uang itu nggak bisa digunakan untuk iftar jama'i, begitu contohnya ya. Tapi ada orang yang memang ingin iftar jama'i, tujuannya apa? Supaya dapat pahala orang itu berpuasa sama seperti pahalanya orang berpuasa misalnya. Ya. Nah, maka kita tidak bisa menyamaratakan begitu ya. Nah, makanya keropak, kemudian rekening itu kalau bisa dibedakan. Kalau memang nggak bisa dibedakan karena ya satu aja lah, satu rekening nggak apa-apa, tapi diwajibkan kepada para donatur untuk kalau transfer menyebutkan peruntukannya apa, gitu. Kalau memang tapi ini operasional kurang mesin, maka yang digeber adalah diiklankan banyak-banyak adalah operasional gitu, ya operasional masjid misalnya, ya misalnya untuk imam, untuk muadzin dan yang lainnya, ya. Jadi kalau bisa begitu, ya. Karena apa? Karena kalau nggak begitu nanti kita menyalahi amanah yang dibebankan kepada kita. Ya, para jamaah sekalian. Ya. Kalau misalnya gitu tadi misalnya tidak terpisah ya rekeningnya. Kondisinya kan mungkin di DKI itu rata-rata umumnya punya satu rekening. Bagaimana kalau di pencatatannya yang kita maksudnya kita rapihkan gitu. Jadi si bendahara itu akan mencatat bahwa ini dana untuk operasional A, B adalah dana untuk misalnya renovasi, C misalnya untuk dakwah gitu misalnya ya. Nah itu, dan kita maksudnya bendahara juga harus melaporkan apa adanya bahwa ini saldonya operasional misalnya sekarang itu sudah berkurang walaupun ada saldo lain yang lebih besar atau belum terpakai, tapi kita harus jujur, kita nggak boleh pakai timbang tinggi gitu ya Ustaz ya. Jadi apa kita tetap harus melaporkan apa adanya seperti itu. Masalah pelaporan itu masalah berikutnya ya. Tapi yang utama adalah menunaikan amanah dari para donatur. Pelaporan gimana Musin? Ya penting juga ya. Tapi kalau misalnya nggak dilaporkan Musin gimana? Tapi sesuai dengan ya nggak apa-apa. Cuma kan bagus kalau ada pelaporan ya tentunya. Karena kan kita tentu ada istilahnya akuntansi, dalam dunia akuntansi kan memang penting itu ya. Karena supaya jelas gitu ya. Cuma di sini adalah teknisnya gini, saya Hadi. Yang sudah terlanjur ini kan gimana bedakannya Musin gimana misalnya. Maka kita lihat nih, kita geber iklannya misalnya apa nih ketika Jumat pertama di Juni ini adalah
yang banyak diiklan atau di share ke masyarakat adalah masalah operasional. Ya berarti kemungkinan mereka ngasih itu di Jumat pertama itu untuk operasional. Ya. Jumat kedua misalnya yang diumumkan adalah untuk renovasi. Berarti kemungkinan uang yang masuk setelah pengumuman itu adalah untuk renovasi. Kalau memang nggak bisa dibedakan, meskipun sekali lagi kami sarankan setiap para donatur itu menyertakan apa? Menyertakan tujuannya, ya, menyertakan tujuan apa dia donasi itu, untuk apa gitu, ya, untuk apa. Tapi kalau misalnya nggak menyertakan muhsin, dia memang ya kalau dikatakan kita punya disclaimer, apabila tidak ada tidak ada informasi untuk peruntukan dari dana ini, maka takmir berhak untuk mengalokasikan sesuai dengan yang maslahat masjid yang lebih utama misalnya. Itu bagus. Kalau memang enggak, sudah dikatakan nih, kasih informasi untuk apa ini. Kalau keropak juga keropaknya beda-beda. Ya. Tapi kalau misalnya tetap sudah dikasih tahu tapi dia tidak apa? Dia tidak memberikan informasi nih, uang ini udah transfer. Maka apa? Maka tadi disclaimer masuk tuh. Uang yang masuk tanpa ada pemberitahuan informasi peruntukannya, maka takmir masjid atau DKM berhak untuk mengalokasikannya sesuai dengan maslahat masjid. Nah, itu harus ditekankan di situ, ya. Tekankan di situ. Nanti masjid terserah nih mau renovasi, mau operasional dan yang lainnya. Tapi masa pembukuan gimana, Muhsin? Bagus kalau memang dibeda-bedakan begitu, ya. Pelaporan ini kan biasanya setelah setelah diterima, ya. Ya. Jadi sekali lagi intinya adalah betul-betul kita ini ada kaidah apa? Kaidah apa yang disampaikan, amanah yang kita terima adalah kita wajib untuk mengalokasikan atau menunaikan amanah tersebut sesuai dengan yang diamanahkan oleh si donatur, karena harta mereka itu berharga, ya. Dan juga zakat nih, uang zakat misalnya, ya, jangan terlalu pelit dan jangan juga terlalu boros sebenarnya, ya. Karena zakat ada yang zakat dari masyarakat ada yang ditahan-tahan gitu, ya, padahal jelas, ya. Tapi ada yang memang terlalu boros asal salurkan. Jadi ada dua hak yang harus kita perhatikan, haknya muzaki dan haknya mustahik. Dua-duanya harus dijaga. Haknya muzaki adalah uang zakat itu disalurkan sesuai dengan yang Allah tentukan, 8 kelompok, 8 asnaf. Haknya mustahik adalah segera menerima, ya, itu zakat, ya. Jadi itu gimana? Jadi ada yang lain? Ya. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi jangan sampai uang masjid, ya, DKM itu uang masjid tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh donatur, ya. Karena memang kita diarahkan Rasulullah SAW untuk menunaikan amanah sesuai dengan peruntukannya, gitu. Sesuai dengan yang diamanahkan kita. Nanti kita akan bahas ya, ini memang agak panjang masalah ini. Dan termasuk nanti juga masalah sapi, ntar lagi nih, sapi, kambing. Ada misalnya pertanyaan nih, Muhsin, ini misalnya kambing, bagaimana kalau saya mau beli kambing tapi kambing itu satu pelernya nggak ada misalnya dari lahir. Nah, gimana kira-kira hukumnya? Saya sebagai takmir bingung nih misalnya. Ya ada sisa-sisa satu kambing, ada masyarakat pesan kambing, tapi satu pelernya nggak ada. Nah, sebenarnya boleh, karena ada hadis khusus sebenarnya. Nabi SAW pernah menyembelih. Ini kan ilmu ya sebenarnya, kayak gini-gini, ya. Makanya kan Nabi SAW dalam suatu hadis yang sahih, beliau menyembelih, ya, untuk kurban, ya memang pelernya itu malah nggak ada gitu, ya. Ya gitu, ya, karena ada kejadian tertentu, ya. Jadi nanti juga misalnya, ya ini banyak nih, mungkin nanti tabungan sapi, tabungan kambing, ya. Kayak kalau misalnya si penjual menjamin, ya,
ini gimana nih, pokoknya beli saja, nanti yang penjual menjamin pokoknya kalau mati digaransi misalnya. Nah, jadi sapi nggak dibawa ya, masih ditaruh di sana. Ini banyak hal ya yang memang amanah-amanah ini sifatnya ya sebenarnya perlu pembahasan khusus. Tapi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan amanah dari para orang-orang yang memang ingin berbuat baik begitu. Baik, ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Nah, para jamaah sekalian azanallahu yakum, ada di sini pembahasan masalah khiyar. Khiyar itu adalah opsi untuk lanjut atau membatalkan. Ya. Opsi untuk lanjut jual beli atau membatalkan. Nah, ini ada khiyar majlis, saya singkat saja ya. Saya singkat saja. Jadi ada khiyar majlis, jadi selama kita masih di di majlis akad, ya, maka kita boleh untuk membatalkan, ya. Meskipun sudah kita bayar, selama masih kita dikumpul ya. Ya. Jadi kita udah bayar, barang udah kita bawa, tapi tiba-tiba kita berubah pikiran, sebenarnya itu boleh untuk dibatalkan, ya. Jadi penjual nggak boleh menolak, kecuali memang mereka setelah akad langsung tiba-tiba penjual ngomong, oh udah ya, fix ya, udah nggak boleh batal lagi ya. Kemudian pembeli ngomong, oh ya nggak apa-apa, nggak ada opsi pembatalan. Kemudian melangkah 3 langkah, dia balik lagi, itu nggak bisa berarti. Tapi hukum asalnya khiyar majlis boleh. Termasuk juga dalam online adalah ketika online masih chatting atau masih telepon. Ya, sudah fix, sudah transfer, barang akan dikirim, kemudian tiba-tiba dia batalkan. Tapi masih ngomong ya. Tapi kalau sudah tertutup teleponnya atau sudah diputus chattingnya, maka situ kalau di online itu sudah tertutup majelisnya, sudah selesai majelisnya. Itu khiyar majlis ya. Dalilnya itu sabda Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika ma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang berjual beli itu tetap masih dalam opsi boleh membatalkan atau melanjutkan selama mereka masih dalam satu majlis. Ya, selama mereka belum berpisah, kata Nabi SAW. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian ada khiyar syarat namanya. Jadi opsi yang memang disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya kan seperti garansi ganti atau garansi pembatalan. Saya katakan saya minta waktu, ini bagus untuk orang yang itu tadi ya. Orang yang berhubungan dengan dua pihak. Saya tengah-tengah. Ya, saya tengah-tengah. Tapi modal saya kecil. Di atas saya ada produsen, di bawah saya ada konsumen. Ya. Saya mau jual barang ini tapi saya khawatir si konsumen nggak jadi gitu. Si konsumen nggak jadi. Maka apa yang saya lakukan? Saya ngomong kepada produsen, saya bawa nih barang ini ya. Tapi kalau dalam waktu 3 hari ada pembatalan dari konsumen saya, maka saya nggak jadi beli. Jadi kalau lebih mudahnya lagi, saya ulang lagi, toko HP misalnya. Saya nggak punya barang nih. Dia cari misalnya iPhone 13 misalnya. Ya. Barang saya di counter saya habis. Tapi ada orang datang cari iPhone 13. Ya. Maka saya pergi ke counter lain. Ya. Counter lain, saya bawa dulu ya barang ini ya. Saya beli dari kamu, bayarnya nanti ya. Besok bayarnya, katakan besok ya. Tapi kalau tiba-tiba nanti saya kasih waktu, saya minta waktu sebelum besok tiba, maka saya berhak untuk membatalkan. Saya bawa pergi. Kemudian saya lihatkan kepada konsumen saya. Ya, saya lihatkan kepada konsumen saya, oh dia nggak suka. Dan saya batalkan. Karena buat apa saya counter stok barang banyak-banyak gitu misalnya, kalau saya modal sedikit misalnya. Nah, itu boleh. Ya, ini gunanya khiyar syarat namanya. Jadi memang syarat, terus gimana Muhsin? Waktunya berapa? Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, terserah. Ini bagi orang-orang yang memang modalnya cekak, dia bisa menggunakan khiyar syarat ini dalam jual beli. Ya, khiyar syarat ini bisa dia pakai ya untuk mengatasi kemungkinan terjualnya barang atau tidak. Ada pertanyaan?
Mm-mm. Ini barang apa yang dijual ini? Dirakit ya? Dirakit berarti ya? Oh, inden. Heeh. Ya, setahu kami ya kalau inden kemungkinan masih dirakit ya. Jadi barang jadi memang tapi di pabriknya misalnya dirakit ya. Dealer menerima inden misalnya. Maka ini apa namanya? Status dari DP ini gimana sebenarnya kalau dia membatalkan sepihak ya. Di sini ada dua pendapat ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu memang eh, mau mengatakan hangus DP-nya ya, mengatakan hangus ya, hangus DP-nya, maka ini boleh-boleh saja. Dalam riwayat Umar bin Khattab ada riwayat diperbolehkan seperti itu ya, dan ini dinukil oleh Komisi Tafsir dan Fatwa Arab Saudi. Jadi boleh-boleh saja dia dikatakan hangus gitu ya. Kalau orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan nggak boleh diambil, artinya dia mengatakan konsekuensi mukobil, apa misalnya timbal baliknya apa kok diambil duit itu. Jadi timbal baliknya sebenarnya adzan dulu ya. Itu lagi. Jadi mereka mengharapkan karena nggak ada timbal baliknya. Si pembeli nggak dapat apa-apa tapi dia bayar. Berarti dolim lah. Maka di sini wallahu taala alam ya, wallahu taala alam, kalau kami pribadi condong kalau memang apa namanya itu diperlukan ya, karena memang ini ada istilahnya ada unsur kerugian, nggak masalah diambil itu ya, DP itu ya, DP itu nggak masalah. Misalnya termasuk juga kontrakan misalnya ya, saya punya kontrakan ya, ini udah orang udah DP, akhirnya saya tahan tuh kontrakan ya, saya tahan kontrakan, ini tiba-tiba batalin dia, jadi DP sama dia, mau dia kata mau tempati ternyata nggak jadi ya, nggak apa-apa karena ada pembatalan sepihak yang itu merugikan saya misalnya ya, kita adan dulu kali ya. Ya, kembali ke pertanyaan. Jadi kalau misalnya contohnya tadi adalah mobil atau kue yang belum, sekali lagi kami ingin menekankan perbedaan ya antara jual beli salam dengan jual beli istisna. Salam itu adalah eh, kita bayar dulu untuk barang yang memang sudah jadi masa mendatang ya. Bukan yang barang yang perlu dirakit. Kalau barang perlu dirakit itu namanya istisna namanya ya. Atau bangunan rumah itu kan dia dibikin bertahap. Kalau barang jadi itu apa ya? Misal kalau dalam salam itu kan contohnya adalah buah-buahan dan yang lainnya gitu ya. Kalau kita berbicara masalah istisna atau barang yang dirakit itu lebih fleksibel sekali, kita bayar sebagian ya. Eh, apa namanya, kemudian nanti kita baru kasih setelah sekian bulan atau sekian tahun, itu rumah misalnya itu lebih fleksibel. Nah, termasuk katakan pembayaran untuk tadi mobil ya atau rumah di DP ya, kemudian tidak jadi, maka di sini wallahu taala alam ya boleh-boleh saja untuk di apa namanya diambil ya, bila memang itu ada kerugian yang nyata. Meskipun ada, sekali lagi kami katakan ada dua pendapat tadi ya. Jadi ada yang memang membolehkan secara mutlak mau ada kerugian atau tidak dari pihak penjual ya, tapi kalau kami pribadi condong kalau memang rugi, betul-betul rugi, misalnya kayak kami misalnya tadi ada orang rumah jual beli rumah nih di DP dulu, ditahan rumah itu nggak diiklankan, di take down iklannya gara-gara di DP, kemudian dibatalkan, nggak apa-apa, apa diambil alih. Kenapa? Karena harusnya sudah ada banyak yang masuk penawaran tapi take down iklannya gara-gara apa? Gara-gara sudah di DP tadi seakan mubadal, padahal dibatalkan. Jadi itu ya, boleh saja diambil DP itu hangus ya, diambil oleh si penjual. Difahami atau tidak kira-kira? Ya.
Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Jasa, oke. Hmm. Hmm, hmm. Ya. Hmm, hmm. Ya. Hmm. Hmm. Timbal balik. Ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Jadi tergantung apa namanya perjanjian di awal benar ya. Ini modelnya target atau kerja. Orang yang disewa itu ada dua model. Dia itu disewa untuk target atau disewa untuk jam kerja. Nah, maka harus ditentukan di awal itu jelas. Antum ngantor ini pun sebenarnya ada yang disewa oleh pihak perusahaan untuk target, ada yang jam kerja. Sama sebenarnya. Makanya kan kalau misalnya broker misalnya nih, saya katakan broker ya, broker cari rumah nih. Dia kita nyewa jasa dia sebenarnya. Ya. Dalam artian tapi dapat 2,5% kalau dapat rumahnya tuh kalau rumah kita laku. Bertahun-tahun dia promo atau pakai Raybat atau yang lainnya misalnya nggak laku-laku dia promo sana promo sini kita nggak tanggung. Contoh ya, sama dia jual jasa juga sama. Ya. Dia habis waktu juga, dia keluar uang juga di koran dan yang lainnya. Tapi memang target di awal kita perjanjian di awal adalah sifatnya target. Tapi kalau misalnya dari awal memang ini jam kerja, ya jam kerja, meskipun nggak sesuai target, ya tetap digaji. Nah kembali ke kasus yang tadi, mobil. Di awal janjinya apa nih? Nah, janjinya hidup. Ya berarti ini katakan di awal ini bener hidup ya, kamu janji hidup ya. Berarti target kita adalah mobil ini hidup. Mau sehari, mau 2 hari, hidup saya bayar. Kalau enggak ya maaf saja. Tapi kasihan nggak enak nih. Ya itu masalah lain. Kalau kasihan dikasih itu masalah lain. Silahkan, ya silahkan. Tapi kita lihat nih, ya kita lihat apa di bengkel tuh gimana. Nah sekarang bengkel tuh gimana kita taruh di bengkel. Ya, apakah sifatnya itu kami akan berusaha Pak untuk untuk menghidupkan ya. Tapi umumnya bengkel itu tentu ada keluar oli dan yang lain dan itu memang difahami bahwasanya ada semacam seakan-akan kombinasi antara target sama jam kerja misalnya. Ya maka kita ambil apa? Ya ambil berapa sih yang real dana yang dikeluarkan untuk perbaikan ini misalnya olinya kemudian murmurnya begitu ya dia pasang gitu maka tanyakan maaf Pak kami nggak bisa kami angkat tangan tapi kami sudah pasang begini ya dan memang perjanjian di awal adalah bukan murni target ya nggak apa-apa dikasih itu sesuai dengan memang yang betul-betul real dana dia keluar tapi beda kalau target nanti lebih tinggi sebenarnya jauh lebih tinggi dari apa yang dibayarkan untuk mur sama oli sama istilahnya waktu yang dibayar oleh pihak bengkel kepada para montirnya itu. Jadi sekali lagi makanya kan betul-betul Pak ya di awal itu akad itu harus jelas. Makanya nggak boleh kita ini nyantai-nyantai nanti aja deh kita lihat yang mana yang bagusnya gimana nanti itu jangan. Akad itu harus jelas di awal meskipun kepada saudara sendiri ya. Karena apa? Nanti kalau nggak begitu jadinya malah jadi mungkin perselisihan. Itu karena uang itu kan tidak mengenal saudara begitu. Ya. Uang itu kan kadang tidak mengenal saudara, kadang-kadang ya. Nggak tahu umum atau kan gitu. Ya. Jadi tergantung akadnya di awal. Target ataukah jam? Ya, ada yang lain? Ya. Enggak. Apa? Oh, bisnis. Oh, iya.
kuliah teman-teman yang kuliah yang memang fokus di bisnis atau ekonomi, bisnis dan ekonomi misalnya, ya tentu sebenarnya gini ya, hukum asalnya muamalah dalam Islam itu kan boleh, hukum asalnya boleh, muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Beda dengan ibadah, ibadah itu hukum asalnya terlarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Ya. Maka sebenarnya bisnis itu luas sekali. Dan hukum asalnya boleh segala model interaksi sosial untuk komersial itu boleh saja, ya interaksi komersial itu boleh saja. Cuma di zaman sekarang kadang-kadang orang itu tidak memahami, kadang-kadang ya orang itu tidak memahami dalil-dalil yang larang. Jadi gini, Islam kan banyak nih makanan, banyak yang halal dalam Islam. Dibandingkan berapa banyak makanan yang halal, kalau saya tanya para jamaah, berapa banyak makanan yang halal sama banyak makanan yang diharamkan? Berapa banyak? Banyak yang halal kan? Ya, banyak halal. Ya. Minuman juga sama, beverage. Muamalah pun sama. Berarti apa? Banyak yang halal. Maka yang haram itu kan sedikit. Nah, yang sedikit ini harus dikuasai oleh teman-teman yang memang fokus atau concern dalam bisnis, ya untuk kuliah bisnis harus dia kuasai betul-betul nih. Misalnya kaidah maghrib, tahu kaidah maghrib ya, maisir, ghoror, riba dan kedoliman. Misalkan muamalah itu boleh selama tidak ada perjudian, ghoror, riba dan kedoliman. Maghrib dan kedoliman, maisir, ghoror, riba dan kedoliman misalnya. Itu contoh ya. Udah habis waktunya. Enggak apa. Jadi intinya adalah antum kita kuasai dulu yang sedikit ini, insya Allah nggak tidak butuh istilahnya 10 tahun, 20 tahun nggak begitu. Tapi intinya adalah kita tahu kaidah-kaidah umum yang memang menunjukkan bahwasanya muamalah tersebut diharamkan. Ya. Sama seperti makanan yang diharamkan sedikit, maka ya insya Allah bisa mudah dikuasai lah ilmu itu. Nah cuma di sini para jamaah sekalian, karena masyarakat kita ini kan tipenya, masya Allah masyarakat Indonesia baik sekali ya. Jadi husnudonnya banyak, kadang-kadang yang kecil ini nggak dikuasai, sehingga misal dalam perbankan atau dalam dunia keuangan dia nyantai-nyantai saja begitu, pikir semuanya husnul baik lah. Toh kita hidup di negara Muslim, insya Allah baik. Ya, padahal ya perlu juga kita tahu lebih detail. Pokoknya intinya adalah jangan kita ini melangkah kalau kita tidak punya ilmunya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu bila kalian tidak mengetahui. Ya. Al ilmu qabla al-qauli wal amal. Kata judul dalam kitab Sahih Bukhari itu, berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Jadi harus itu. Kalau kita nggak tahu ya ilmu yang sedikit tadi itu, yang muamalah sedikit tadi itu yang diharamkan, maka kita tanya dan kita berilmu dulu untuk yang mau kita jalankan saja. Yang mau kita jalankan, kita lakukan. Antum mau bisnis apa? Antum harus tahu dulu. Ya, bisnis franchise misalnya. Gimana franchise ini? Nah, bisnis untuk mengambil modal dari bank, bagaimana yang halal gimana misalnya. Maka harus sebelum melangkah tanya, nggak masalah ya. Yang penting apa? Kenapa? Ya, ada pertanyaan lain? Ya, paham ya. Jadi intinya adalah itu, yang kan sedikit, maka kalau memang nggak ada waktu, paling tidak setiap kita mau melangkah kita tanya. Ya, semoga kita tanya. Baik para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, waktu kita sudah habis dan insya Allah para jamaah sekalian, apabila ada yang mungkin belum ada sesuatu yang sifatnya personal atau rahasia atau private, bisa tanya ke kami secara pribadi atau melalui situs salamdakwah.com. Ya, di situ ada rubrik tanya jawab ya. Semoga saja kami bisa membantu ya, dan semoga saja para jamaah sekalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang barokah, dan semoga saja para jamaah sekalian diberikan kebahagiaan di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat ya, wabah Covid ini dengan berbagai macam variannya yang mungkin sekarang ada yang baru-baru, karena Allah Maha Kuasa para jamaah sekalian. Allah adalah asy-syafi, zat yang Maha menyembuhkan. Ya, manusia hanya berusaha, dokter hanya berusaha, tabib hanya berusaha, herbalis hanya berusaha, Allah lah yang menyembuhkan
penyakit-penyakit, dan kesembuhan Allah tentu tidak ada efek sampingnya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita atau kakek nenek kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para pemimpin kita, menjadikan mereka orang-orang yang selalu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang demi kemaslahatan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni semua dosa kita dan memberikan kita tempat yang terbaik kalau kita meninggal dunia, dan kita diberikan husnul khatimah, kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kami tutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.